Kita bakal masuk ke langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Jadi pada sebelumnya kita udah bahas definisi dari pertidaksamaan kuadrat itu. Nah sekarang kita bakal bahas gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu seperti apa cara nyarinya. Nah pertama, apabila kita punya pertidaksamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu lebih dari sebuah bilangan gitu z. Nah, ini itu harus ganti ke bentuk umum. Kita tuh harus ganti dia ke bentuk umumnya seperti ini. X kuadrat tambah bx tambah c itu lebih dari 0. Ada banyak kasus, ntar bakal kita lihat di contoh soalnya. Kemudian, kita buat salah satu ruas menjadi 0 dengan memindahkan semua suku ke satu ruas. Nah, seperti yang tadi udah dicontohin, misalkan ini itu sama dengan Z gitu kan. Nah, Z ini harus kita pindahin ruas. Jadi, ntar persamaannya jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang Z itu lebih dari 0 gitu. Jadi pokoknya salah satu ruas itu harus ada yang 0. Kemudian kita faktorkan ekspresi kuadrat dengan mencari akar-akar persamaan. Nah, kemudian kita cari nih penyelesaian dari persamaan ini itu apa gitu. Kalau misalkan kita sama dengan 0. Nah, itu ntar nilai X yang memenuhi itu apa? X1 apa? X2-nya apa? Jadi sebelum kalian mau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, itu kalian harus bisa menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian setelah kita cari akar-akar persamaannya, kita gambarkan akar-akar pada garis bilangan dan kita tentukan intervalnya. Nah, itu maksudnya apa? Jadi setelah kita tahu nih akar-akarnya X1 dan X2 gitu. Misalkan X1 itu kurang dari X2, artinya X1 lebih kecil dari X2. Nah, misalkan kita gambar di garis bilangan, X1 itu bakal ada di kiri, dan X2 itu bakal ada di kanan. Nah, sekarang jika tanda pertidaksamaan adalah lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, titik pembuat 0 dimasukkan ke dalam himpunan. Titik ini digambar dengan bulat penuh. Nah, seperti ini bulat penuh. Jadi, ini tuh kita warnain bulatnya. Nah, ini itu masuk misalkan ntar jawabannya X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2. Nah, X itu kan sebenarnya interval yang kita cari ya. Ntar jawabannya tuh jadi seperti ini. Terus ini kita arsir. Bab. Begitu. Nah, terus kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan ya, jadi lebih dari atau kurang dari aja, itu kita pakainya bulat kosong. Misalkan kita bikin nih garis bilangannya. X1-nya itu bulat kosong seperti ini. X2-nya juga bulat kosong seperti ini. X1 dan X2-nya itu tidak masuk gitu ke intervalnya. Artinya seperti itu. Oke, mungkin biar lebih paham, langkah keempat kita lihat ke halaman selanjutnya. Nah, ini dia. Berarti misalkan ini nilai A-nya harus kita tentukan terlebih dahulu, A lebih dari 0. Nah, misalkan dia lebih dari pertidaksamaannya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C itu lebih dari ya sesuatu lah gitu. Nah, himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Maka daerah himpunan penyelesaian itu gambarnya kayak gini. Jadi X kurang dari X1, ini X1 kita ambil kirinya gitu. Kemudian X lebih dari X2, berarti ini X2 kita ambil kanannya. Nah, terus kalau misalkan X kurang dari sama dengan, terus ini pokoknya sama yang pertama, tapi tandanya ada sama dengannya. Kita ganti bulat kosong jadi bulat penuh. Kemudian kalau kurang dari, berarti X1 itu di antara X2. X1 itu ada di antara X2 seperti ini. Jadi penyelesaian itu ada di antara X1 dan X2 gitu. Yang ini kan di luar antara X1 dan X2. Jadi X1 kirinya, X2 kanannya. Nah, ini X1 di kanannya, X2 di kirinya. Jadi di antaranya X1 dan X2. Begitu pula yang kurang dari sama dengan, bedanya kita pakai bulat kosong di sini. Oke, selanjutnya untuk A-nya kurang dari 0. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya seperti ini. Dimana kalau misalkan lebih dari, justru penyelesaiannya itu ada di antara X1 dan X2. Dan kalau misalkan kurang dari, itu justru penyelesaiannya ada di luar antara X1 dan X2 gitu ya. X1 kirinya, X2 kanannya gitu. Dan itu kebalikan dari A lebih dari 0.
Jadi mungkin kalian harus memperhatikan nilai A-nya juga nanti. Oke, kemudian setelah kita tentukan intervalnya, kita tentukan tanda pada setiap interval. Jadi kita punya interval seperti ini, X1 dan X2. Nah, kita tentukan antara X1 dan X2 ini positif atau negatif. Terus di kanannya X2 ini positif atau negatif. Dan di kirinya X1 ini positif atau negatif gitu. Nah, kemudian kita cari berdasarkan pertidaksamaannya ini. Kemudian berdasarkan tanda pertidaksamaan, tentukan interval yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita cek interval ini positif atau negatif. Terus karena kan persamaannya tadi kan AX kuadrat tambah BX tambah C lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, jadi itu kita cari, misalkan lebih dari 0, berarti harus positif kan? Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ke sono. Gitu. Nah, kalau kurang dari 0, berarti kita ikut aja yang ada di sini, karena dia negatif. Gitu. Kemudian, yang terakhir kita tulis himpunan penyelesaian dalam notasi yang tepat. Nah, notasi yang tepat itu seperti apa? Itu seperti ini. Kita tulis HP sama dengan X, di mana X1 kurang dari X kurang dari X2 ini artinya dia ada di antara X1 dan X2. Dan apabila kita di luar antara X1 dan X2 yang arti X1 ke kiri dan X2 ke kanan, itu notasinya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian X di mana X kurang dari X1, X kurang dari X1, atau X lebih dari X2, X lebih dari X2. Oke, ini biar kalian lebih kebayang, kita bakal lihat aja langsung contoh soalnya. Contoh soalnya adalah kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari negatif X kuadrat ditambah X tambah 6 lebih dari 0. Pertama, jika A kurang dari 0, kita kalikan seluruh pertidaksamaan dengan negatif 1. Dan jangan lupa balik tanda pertidaksamaannya. Balik tandanya. Oke, berarti persamaan ini kita kali min 1. Artinya kita bakal dapat X kuadrat dikurang X dikurang 6 kurang dari 0. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan X kuadrat kurang dari X kurang dari 6 sama dengan 0? X kuadrat kurang dari X kurang dari 6 itu sama dengan 0. Nah, kita melakukan ini itu untuk menentukan akar-akarnya. Di sini tuh bisa difaktorkan langsung X-3 X plus 2. Nah, ini angkanya dapat dari mana gitu. Nah, ini dapat dari materi-materi sebelumnya tentang persamaan kuadrat gitu. Jadi, kalian bisa cara ABC, bisa melengkapkan kuadrat, bisa juga cara pemfaktoran. Kalau di sini, aku pengen coba cara pemfaktoran aja gitu. Dari min 6 ini, kira-kira angka yang memenuhi itu berapa gitu. Faktornya min 6. Nah, kita coba min 3 dan 2 faktornya. Jadi, karena min 3 kali 2 kan min 6. Nah, sekarang kita jumlahkan apakah hasilnya sama dengan min 1 atau enggak. Karena min 1 itu kan B. Berarti min 3 ditambah 2. Nah, ini hasilnya min 1, berarti benar. Artinya faktornya di sini adalah X min 3 dan dikali X plus 2 gitu sama dengan 0. Nah, ini dari cara pemfaktoran, kalian bisa coba sendiri pakai cara ABC ataupun melengkapkan kuadrat. Setelah kita tahu bahwa persamaan faktornya menjadi X min 3 dan X plus 2, kita cari akar-akar dari persamaan ini dengan cara mencari nilai X yang memenuhi, yaitu X1 sama dengan X tambah 2 sama dengan 0 kan. Berarti kita dapat negatif 2. Terus X min 3 sama dengan 0, artinya kita dapat X2-nya 3. Terus, ini angka-angka ini kita tulis di garis bilangan dan kita pakainya bulat kosong karena nilai pertidaksamaannya itu kurang dari 0. Nggak ada kurang dari sama dengannya, jadi ini nggak bukan bulat penuh, ini bulat kosong. Nah, sekarang kita cari tanda-tanda di setiap interval. Intervalnya kan ada 3, ada kurang dari 2, ada di antara min 2 dan 3, dan ada lebih dari 3 gitu. Nah, sekarang kita coba cek dulu yang antara min 2 sama 3. Cara ceknya gimana? Kita pilih aja satu angka di antara min 2 dan 3, misalkan 0. Kalau 0 kita masukin sini, berarti persamaannya jadi 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. Hasilnya sama dengan
min 6. Berarti di sini, berarti di antara min 2 dan 3, itu hasilnya bakal negatif. Begitu, karena min 6 itu negatif, berarti hasilnya bakal negatif di antara min 2 dan 3. Nah, sekarang kita coba lebih dari 3. Berarti misalkan kita coba pilih 5 deh. Berarti kan 5 kuadrat tuh. 25 dikurang 5 dikurang 6. Nah, ini kan hasilnya 14. Berarti di sini positif. Terus di kirinya min 2, kita cobain lagi satu angka. Misalkan kita mau pilih min 3. Berarti min 3 kuadrat 9. Dikurangin min 3, berarti ditambah 3. Terus dikurang 6. Nah, ini hasilnya 9 tambah 3, 12 kurang 6. 6. Artinya ini positif juga. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang sama, itu sama tanda ini, kurang dari 0 ini. Kurang dari 0 artinya negatif, berarti yang memenuhi antara min 2 dan 3. Nah, sekarang gimana cara kita menuliskan penyelesaiannya? Jadi notasi yang benar dari penulisan himpunan penyelesaian ini seperti apa? Caranya adalah kita tulis HP, artinya himpunan penyelesaian, itu sama dengan kurung kurawa X, di mana kalau misalkan intervalnya di antara, itu kita pakainya min 2 kurang dari X kurang dari 3. Begitu. Nah, misalkan tandanya ini kurang dari sama dengan, ya udah tinggal tambahin aja kurang dari sama dengan. Terus kalau misalkan tandanya lebih dari gimana? Kalau tandanya lebih dari, ya udah berarti HP sama dengan X, di mana kan kita kalau misalkan lebih dari, kita ambilnya yang sini kan ya. Berarti misalkan yang lebih dari aja ya. Misalkan ini lebih dari, berarti kita ambilnya sini sama sini. Berarti X itu kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Begitu. Oke, mungkin cukup dulu untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja langsung ke kolom komentar. Sampai jumpa.